selain mengajar di bidang ini, kebetulan pekerjaan di luar dosen juga berkaitan dengan multimedia interaktif ya. Ya, multimedia interaktif ini ya seperti yang Bapak Ibu tahu, multimedia itu apa berdasarkan pengertiannya, interaktif itu apa gitu ya. Jadi kalau multimedia kan pasti media yang lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Jadi ada foto, video, audio ya, dan lain-lain. Kemudian interaktif ini adalah fitur interaksinya. Jadi bisa interaksi gitu. Jadi kalau mungkin dari zaman dulu ya ada trennya itu membuat CD interaktif menggunakan Macromedia Flash, menggunakan Adobe Flash misalkan. Kemudian game, nah, itu kan juga interaktif. Jadi interaktif ini adalah ada interaksi antara user dengan medianya, gitu ya. Apakah itu berupa sentuhan, ya, berupa tombol atau swipe dan lain-lain, ya. Jadi ada interaksi. Jadi ketika kita user menekan apa, nanti ada feedback dari medianya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya multimedia. Jadi multimedia ini ada teks, gambar, suara, video, animasi ya. Nah, makanya jurusan multimedia itu kalau di SMK ini jurusan paling kompleks. Yang saya bilang tadi ya. Karena teks, orang multimedia juga mengolah teks, ada tipografi. Kemudian gambar, dia juga mengolah gambar. Ada Corel, membuat vektor, membuat edit foto gitu ya. Kemudian suara, juga ada edit-edit suara, edit musik, bikin remix dan lain-lain. Kemudian ada video, ya, membuat video tutorial kah, ataupun membuat video presentasi, ya. Jadi ini semua berkaitan dengan jurusan multimedia, gitu ya. Dan juga ada animasinya juga. Nah, seperti tadi yang sempat kita singgung, ada jurusan DKV, ya, broadcasting. Nah, kalau DKV itu hanya ini saja, teks dan gambar, gitu ya. Nah, sedangkan keahlian yang lain, suara, video, animasi itu tambahan. Jadi mungkin kalau di mata kuliah itu ya hanya ada 1 atau 2 kali mata kuliah, gitu ya. Mungkin maksimal 5 SKS gitu ya, keduanya. Nah, sedangkan selebihnya itu berkaitan dengan teks dan gambar. Jadi sebenarnya tidak sesederhana itu teks dan gambar ini, gitu ya. Kalau DKV, jadi pengelolaan branding, logo dan lain-lain. Nah, kemudian jurusan apa lagi? Audio ya, ada juga ya kalau tidak salah di Jogja ya, MMTC ya. Nah, ini pengolahan suara. Kemudian broadcasting, ya, ini hanya berkaitan dengan video itu sebagian besar, kan? Suara juga ada beberapa. Kemudian jurusan animasi. Nah, animasi ini juga untuk urusan teks, editing gambar, apa tipografi itu hanya sebagai pelengkap saja. Gitu. Nah, sedangkan mata kuliah intinya ya memang fokus di animasi gitu ya. Kalau di multimedia mungkin animasi ini jadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Tetapi di animasi ini lebih fokus lagi gitu. Jadi sebetulnya multimedia itu serba gitu ya. Jadi generalis lah istilahnya kalau di animasi, jurusan multimedia itu. Nah, kemudian ada tambahan interaktif. Apakah dia navigasi berupa tombol, ya? Apakah dia intinya dia memuat ada navigasi, ada interaksi, ada komunikasi. Nah, ini antara manusia dengan multimedia yang kita buat, ya, antara user dengan multimedia yang kita buat. Jadi bisa saling berinteraksi. Ya, contoh kalau zaman dulu kan membuat video CD interaktif, gitu ya, CD interaktif. Jadi pakai flash, misalkan diklik next, nanti keluar apa, diklik ini keluar apa, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau pernah lihat di ruang guru, itu ada video interaktif. Nah, video interaktif itu seperti apa? Nah, kebanyakan yang saya lihat sebelum ada contoh di ruang guru itu, video interaktif yang dibuat oleh ya mungkin peneliti-peneliti sebelumnya itu hanya
video yang menampilkan ada slide-nya bergerak, ada animasinya, itu sudah dianggap interaktif. Padahal itu tidak interaktif sebetulnya. Nah, yang interaktif adalah ketika ada video gitu ya, misalkan, baik Ananda sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat logo. Gitu ya. Kemudian nanti akan ditanyakan, Anda sekalian ingin penjelasan singkat atau lengkap? Nanti videonya akan terpause gitu ya. Kemudian ada muncul tombol, tombolnya lengkap dan singkat gitu ya. Kalau pilih lengkap, nah Anda memilih video lengkap gitu ya, maka akan dijelaskan step by step secara lengkap gitu. Kalau misalkan video singkat ya, jadi penjelasannya singkat. Nah itu video interaktif ya. Sebetulnya itu cukup mudah juga untuk dikembangkan video interaktif ini. Nah, selain itu media-media atau multimedia interaktif ini tidak hanya yang navigasinya atau interaksinya ini berupa tombol, tidak hanya itu, tapi bisa berupa suara ya. Nah, misalkan pakai speak recognize ya, atau pakai speak to text ya. Nah, itu speak recognize. Suara bisa melalui kedipan mata aja juga bisa ya kan, menggunakan sekarang sudah bisa ya. Jadi kalau kita pakai di Instagram contohnya itu ada filter-filter untuk wajah ya, itu kan dia memanfaatkan face tracking. Nah, jadi dari face tracking ini bisa kita buat juga sebagai alat ya untuk interaksinya. Nah, dalam pembuatan multimedia interaktif sendiri, nah ini contohnya di sini ada hierarki dan non-linear ya. Ini contoh multimedia interaktif. Ini mungkin berbasis web ya, berbasis web. Ini kalau yang contohnya seperti ini ada web ya. Web atau aplikasi yang menggunakan Macromedia Flash ya, atau menggunakan Unity atau Unreal ya. Nah, hierarki ini contohnya kalau ini dalam web, misalkan ini kita anggap sebagai pertemuan pertama, halaman utama ya. Ini halaman utamanya. Nah, kemudian di dalam halaman utama ini ada menu-menu lagi. Ada about, ada berita, ada foto, ada galeri, ada kontak gitu ya, misalkan. Nah, ketika kita tekan tombol galeri, misalkan ini galeri, kemudian dia akan masuk ke menu berikutnya. Nah, menu halaman berikutnya. Jadi di galeri ini ada pilihan lagi. Pilihan lagi apa pilihannya? Misalkan dia ada ada foto jadul dan foto baru gitu ya. Diklik lagi, maka dia akan masuk ke foto jadul misalkan. Nah, kemudian dari ini dia tidak bisa, misalkan saya mau ke menu kontak gitu ya, kontak pada bagian kontak pimpinan misalkan. Jadi dari bawah ini tidak bisa langsung ke sini. Dia harus step by step dulu. Masuk sini, masuk halaman utama lagi ya. Kemudian pilih menu lagi, masuk lagi ke sini. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan non-linear. Jadi kalau non-linear, misalkan kita dari halaman utama masuk ke dalam halaman foto jadul misalkan, kemudian saya mau pindah ke kontak pimpinan, dia bisa langsung ke sini gitu ya. Dia bisa langsung ke sini. Jadi tidak usah balik lagi, dia bisa langsung gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau non-linear. Jadi ini juga ada pemanfaatannya gitu ya. Pemanfaatannya ini tidak harus non-linear, tapi kadang hierarki ini juga diperlukan gitu ya. Misalkan berkaitan dengan tahap-tahap pembelajaran atau kita membuat sebuah tutorial gitu kan. Tutorial kan tidak bisa dilompat-lompat ya. Sehingga dia harus step by step. Maka kita membuat berdasarkan hierarki. Jadi contoh kalau misalkan kita membuat edu game gitu ya atau game pembelajaran. Nah, yang hierarki ini ya levelingnya gitu ya. Jadi misalkan KD1 ini level 1, level 2, level 3. Nah, ini KD sampai KD5 ya. Jadi setelah belajar KD1 level 1 misalkan,
dia nggak bisa langsung balik ke sini, gitu. Nggak bisa langsung pilih menu ini, jadi harus dimulai dari awal lagi. Gitu. Nah, kalau misalkan pakai yang non-linear dari level 3 ini, dia bisa langsung lompat ke level 3 yang di sini. Gitu. Jadi itu tidak sesuai ya. Jadi ini contoh untuk edu game. Nah, jadi yang hierarki ini bagus contoh untuk edu game yang sifatnya dia tutorial dan sejenisnya. Nah, model multimedia interaktif untuk pembelajaran ini ada 8 contohnya. Ada tutorial, ada drill and practice, ada simulasi, ada instructional game. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, instructional game. Jadi pembelajaran berbasis game. Kemudian ada hybrid, ada Socratic ya. Sepertinya ada yang masuk. Kemudian ada inquiry, ada informational. Nah, tutorial. Jadi tutorial ini yang mungkin sudah banyak Bapak Ibu lihat ya, sudah banyak Bapak Ibu lihat mungkin dalam skripsi atau tesis atau jurnal-jurnal yang membuat CD interaktif misalkan. Nah, ini isinya tutorial ya, membuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan. Nah, ini sifatnya tutorial. Nah, ya biasanya ini menggunakan bentuk hierarki karena dia berurutan. Kalau tutorial itu kan step by step-nya ya. Nah, kemudian ada drill and practice. Jadi sebetulnya ini game yang bisa memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Nah, ya dapat dijadikan sebagian dari testing atau ujian gitu ya. Nah, ini jadi lebih ke serius game. Tidak hanya matematika seperti ini. Kalau ini kan secara tampilan sebetulnya ini tidak bisa disebut apa ya? Ini mungkin dia maunya kayak konsep media interaktif yang menyenangkan, tapi ini termasuk media interaktif yang kurang menyenangkan karena terlalu serius isinya gitu ya. Kecuali kalau ini isi buah-buahan atau apa itu baru agak menyenangkan gitu ya. Intinya itu dari praktis untuk memberikan praktek sebanyak mungkin. Jadi untuk membiasakan diri kepada siswa ya. Nah, kemudian ada simulasi. Nah, ini simulasi. Mungkin di SMK ada namanya mata pelajaran simulasi digital. Masih ada sekarang simulasi digital tuh? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada. Dalam simulasi digital itu ada kelas digital, kemudian ada, kalau dulu namanya ini ya, simulasi digital, simulasi visual. Kemudian kalau tidak sekarang sudah berubah jadi visualisasi konsep ya. Itu materinya ada Blender gitu ya, membuat objek-objek 3 dimensi dan menganimasikan menggunakan Blender. Jadi kalau untuk kelas digitalnya menggunakan Edmodo ya, masih Edmodo ya di modulnya ya. Edmodo. Kemudian di bagian apa buku digitalnya ada buku digital ya, itu masih menggunakan sigil kalau tidak salah. Kemarin juga dari PSMK, gitu, PSMA, PSMK tahun 2017, ya, khususnya PSMA, ini mewajibkan guru-guru memiliki buku digital atau e-modul ya. Kalau di PSMA namanya e-modul. Kalau di SMK buku digital. Nah, itu padahal sama saja yang dipakai ya sigil-sigil juga gitu ya. Nah, kebetulan untuk yang simulasi visual ya atau visualisasi konsep yang buku tentang Blender itu saya juga masuk dalam tim pengembang materi dulunya di situ. Itu kan dikeluarkan oleh Semolek ya Bapak Ibu ya. Udah pernah berkegiatan dengan Semolek Bapak Ibu? Yang di Gaplek pernah Pak waktu itu, yang di daerah Ciputat Gaplek itu ya. Iya, betul. Di situ di Pondok Cabe, UT ya. UT. Ya, jadi sebelum Pernah saya dulu, Pak, ke Padang dulu dulu saya materinya. di situ. Dari 2011 saya di situ dulu. Kemudian 2018 saya pindah ke Padang, sekitar 7 tahun lah. Nah itu dalam contoh simulasi. Jadi simulasi ini memang ada tombol-tombolnya, tapi di dalam ini isinya video gitu ya, diperagakan dengan video.
sekalipun ini tidak diperagakan dengan video, tapi ada konten animasi di dalamnya gitu ya. Nah, supaya nampak jelas simulasi, ya, kayak ini dibikin 3D ini kan, dibikin pakai Blender. Tetapi ada juga yang simulasi itu sifatnya 2 dimensi. Contohnya untuk jaringan tuh pakai tracer ya, Cisco pakai tracer. Nah, itu juga termasuk dalam simulator. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya untuk memberikan pengalaman kepada siswa dengan lebih real. Nah, kalau zaman dulu nih kan ini virtual lab-nya seperti ini ya, virtual lab-nya. Jadi dalam bentuk masih di Windows gitu. Tapi sekarang sudah ada namanya virtual reality. Ya, mungkin ada di sekolah Bapak Ibu ada yang mengembangkan itu ya. Ada VR yang pakai kacamata VR, ada augmented reality gitu ya. Jadi sekarang udah masuk trennya ke situ gitu. Bahkan untuk augmented reality ini di Indonesia sudah punya pengembang sendiri virtual lab berbasis augmented reality, itu Assembler Edu. Kemudian ada beberapa perusahaan augmented reality tapi dia tidak di pendidikan. Jadi yang pendidikan itu yang Assembler itu. Kalau yang non pendidikan tapi masih bisa dipakai untuk macam-macam ya. AR-nya ini ada Octagon, ada AR&Co gitu. Mungkin bisa kerjasama dengan SMK yang Bapak Ibu mampu gitu ya. Ini dalam pembuatan simulasi. Jadi ini kelihatan dari gambar ini Windows-nya, ini Windows XP, ini jadul sekali ini ya. Tapi ini canggih pada masanya. Oke, kemudian, nah ini juga sebetulnya masuk dalam simulator ya. Kalau contohnya ini sudah jelas, Microsoft Flight Simulator. Tapi ini masuk dalam instructional games. Instructional games atau serious games. Jadi ini game yang memberikan pengalaman seolah-olah dia contoh flight simulator ya, seolah dia nyetir pesawat beneran gitu. Nah, bahkan ada teman adik saya, dia kuliah di penerbangan di Bandung, untuk praktek terbangnya, jadi sebelum dia terbang beneran ya menggunakan ini game flight simulator ini gitu, beneran game flight simulator yang bisa kita download secara bebas gitu di internet ya. Jadi memang menggunakan ini flight simulator. Nah, ini instructional game. Nah, kemudian ada juga di ITB ya mengembangkan namanya Vidyanusa. Vidyanusa itu mungkin sekarang sudah perfect atau saya nggak tahu kabarnya lagi. Terakhir ketika saya masih kuliah, itu termasuk salah satu riset teman saya. Jadi Vidyanusa ini diklaim bisa mempercepat proses belajar anak, gitu ya, bahkan 2-3 kali lebih cepat. Jadi misalkan nih dia mau belajar matematika. Untuk SMP kalau tidak salah waktu itu percobaannya. Jadi SMP, katakanlah semester 1 gitu ya. Semester 1 itu kan matematika membahas tentang apa ya? Saya kurang tahu juga ya. Saya lupa mata pelajaran matematika ini. Mungkin tentang perkalian gitu ya. Jadi selama 1 semester belajarnya itu. Nah, itu dikompres dalam bentuk game, dibuat dalam bentuk game. Jadi yang namanya edu games, nah ini juga sering banyak ya para pengembang media ya mengatasnamakan edu game, pembuatan edu game gitu ya. Jadi ya memang ada gamenya gitu. Ada misalkan tipenya kayak Mario gitu ya, Super Mario lompat-lompat gitu ya. Lompat kemudian ketika dia bersentuhan dengan musuh atau apa gitu muncul kuis. Muncul kuis latihan, soal latihan. Nah, ya itu sebetulnya bukan edu game kalau itu gitu ya. Masih menurut saya itu belum masuk kategori edu game karena ada soalnya di situ gitu ya. Justru itu yang akan membuat edu game yang disusun ini tidak laku gitu. Karena orang kan inginnya main game. Nah, edu game itu adalah sistem pembelajaran yang memang dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan, di mana siswa ini atau user ini dia tidak sadar kalau dia sedang belajar gitu. Jadi dengan main game dia bisa tahu sesuatu. Misalkan kayak ini ya,
flight simulator. Ini kan game gitu, tapi dia bisa disesuaikan dengan realnya gitu, controller pesawat dan lain-lain. Dia main game gitu, tetapi dia tidak terasa kalau dia itu sebetulnya sedang belajar mengendalikan pesawat di situ. Kemudian ada truck simulator gitu ya. Nah, seperti saya dulu belajar nyetir mobil. Jadi belajar nyetir mobil itu nggak ke tempat kursus, tetapi belajarnya pakai simulator. Jadi di laptop kita install game simulator ya. Truck, kebetulan waktu itu saya pakai truck simulator. Jadi main game itu dengan posisi kita ada di setir ya, bagaimana mengepaskan kanan kiri gitu ya. Kalau mau putar bagaimana, putar balik bagaimana gitu ya. Nah, setelah saya rasa sudah oke di situ, nah baru saya beranikan diri untuk merental mobil. Dan yang sudah saya dapatkan di game itu ya memang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata gitu. Nah, itu termasuk video games gitu ya. Jadi dia benar-benar bisa mirip lah, meskipun nggak mirip banget, mungkin 75% mirip dengan realnya gitu ya. Kemudian ada hybrid. Ini gabungan dari 2 atau lebih model multimedia pembelajaran. Nah, ini contoh. Nah, ini ya. Flight simulator ini bisa termasuk dalam kategori hybrid. Kemudian ada paket tracer. Nah, kemudian ada Socratic. Nah, ini berisi percakapan atau dialog antar pengguna dengan komputer. Jadi ya kita kayak dengan komputer ini kayak ngobrol biasa gitu, misalkan seperti ngobrol dengan Siri atau kalau Google apa namanya, Google Assistant ya, Google Assistant, hello Google gitu kan. Nah, tiba-tiba bunyi ini, oke Google, tiba-tiba dia muncul kan, biasanya seperti itu kalau kita pakai Google Assistant ya. Nah, sebetulnya itu juga bisa dikembangkan dalam pembuatan media pembelajaran. Kemudian ada inquiry, sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan pengguna. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan ingin, saya kemarin udah lama sih dapat ini ya, media untuk belajar. Jadi ini lebih apa ya? Apa disebutnya ya? Dia bentuknya real gitu ya, organ tubuh. Jadi dia add-on-nya Google Chrome. Jadi kalau Bapak Ibu mau install extension ya, Google Chrome extension, itu cari aja 3D, pokoknya body ya, badan. Jadi seluruh organ tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada di situ, dan itu gratis, bisa diakses. Cuman ya penjelasannya hanya berupa teks saja. Jadi tidak dijelaskan secara detail. Misalkan lambung ya, hanya menunjukkan lambung itu apa gitu kan. Tidak dijelaskan bagaimana animasinya lambung itu bekerja gitu ya. Tidak ada di situ gitu. Namanya juga gratisan ya. Nah, kemudian di Assembler Edu juga ada Bapak Ibu. Ya, Assembler Edu itu Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran interaktif di situ, bahkan bisa membuat kelas online-nya di situ, membuat kelas gitu, seperti menggunakan Edmodo, seperti menggunakan Moodle gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya masih belum ada e-learning ya, bisa Bapak Ibu menggunakan aplikasi itu, Assembler Edu ya. Jadi itu bisa membuat kelas yang lebih interaktif dengan konten-konten pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi Bapak Ibu biasanya kebetulan Assembler ini dia fokus di augmented reality. Jadi mungkin Bapak Ibu yang biasanya tidak bisa membuat augmented reality ya, harus ada basic programming, di Assembler ini dipermudah gitu lah istilahnya. Jadi seperti Canva ya, Canva. Jadi dengan adanya Canva ini orang tuh nggak perlu capek-capek lagi kuliah di kafe ya. Orang biasa aja yang penting dia paham keindahan, dah selesai gitu. Dengan Canva itu udah selesai. Nah, kemudian informasional. Ini contoh media interaktif yang terakhir di sini ya. Nah, biasanya dalam bentuk kioske gitu ya. Seperti ya apa namanya? Ya mungkin Bapak Ibu sering lihat kioske ya kalau di apa namanya? Di bioskop ya.
Di bioskop atau di mall, kalau pergi ke mall untuk mencari apa? Untuk mencari lokasi ini Di toko Indomaret sekarang banyak, Pak. gitu. Gimana? Indomaret itu tuh yang pilihan pembayaran online. Oh, kebetulan di Padang ini tidak ada Indomaret, Pak. Jadi, Belum ada, Pak. iya benar. Indomaret, Alfamart nggak ada gitu. Padang ini nggak bisa masuk kayaknya. Ya, jadi lokalan semua di sini. Cuman satu yang bisa masuk, Transmart. Kebetulan katanya Khairul Tanjung itu kan orang Minang, jadi bisa masuk. Begitu. Pabrik Aqua saja tidak ada di sini, Pak. Bagus, justru bagus karena dikelola oleh orang dalam sendiri kan. Nah, kemudian ini yang paling penting dan ini yang sering saya tanyakan kepada mahasiswa saya. Kebetulan mahasiswa di sini kan pendidikan ya, kalau di UNP itu kan kampus pendidikan, jadi rata-rata mereka tugas akhirnya membuat media pembelajaran interaktif, kemudian macam-macam lah, ada yang bikin game, augmented reality, ada yang baru-baru ini virtual reality ya. Nah, apapun medianya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kira-kira fungsinya apa multimedia yang dibuat gitu ya? Apakah dia hanya sebagai suplemen, sebagai tambahan gitu ya? Ini tingkat seberapa penting multimedia itu digunakan gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu tolak ukur Bapak Ibu. Contoh kalau di SMK ini membuat PTK ya, PTK. Jadi membuat produk PTK. Jadi media yang kita buat tuh fungsinya sebagai apa? Suplemenkah, komplemenkah, atau substitusi atau pengganti. Nah, level suplemen ini, tambahan ini hanya untuk pengkayaan materi gitu ya. Jadi kalaupun tidak dipelajari tidak masalah. Karena dia sifatnya suplemen, tambahan. Nggak dipakai pun nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada media ini pun nggak masalah sebetulnya. Sudah cukup, sudah tercapai pembelajarannya. Nah, kemudian ada level kedua, itu komplement sebagai pelengkap. Nah, ini rata-rata kebanyakan mahasiswa yang sidang sempro atau kompre itu terjebaknya di sini, suplemen dan komplement. Jadi awalnya mereka ragu, pasti jawaban pertama itu pasti suplemen. Tambahan, Pak, gitu kan. Nah, jadi membalasnya ya kalau cuma tambahan ngapain dibikin gitu kan. Nah, padahal harapannya dari penelitian-penelitian itu media yang kita buat itu bisa menjadi sebagai substitusi atau pengganti. Harapannya kan seperti itu ya. Nah, tapi minimal media yang kita buat itu sebagai pelengkap lah. Nah, kalau misalkan cuma sebagai suplemen itu terlalu murah, ya, terlalu murah harganya. Itu. Nah, saya mau kirim laporan dulu. Oke, nah sedangkan kalau Bapak Ibu membuat sebuah media yang dapat dijadikan sebagai substitusi, nah ini tidak cukup sekali dua kali PTK ya, mungkin cukup lama karena Bapak Ibu pertama harus membuat medianya dulu, kemudian diuji, ya kan? Setelah diuji, evaluasi. Oh ternyata kurang, ditambahkan lagi, uji lagi, evaluasi lagi, masih kurang, tambahin lagi gitu kan. Jadi tidak cukup sekali buat PTK udah kamu bisa belajar pakai ini. Nah, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi memerlukan waktu cukup lama. Karena dalam sebuah multimedia pembelajaran itu tidak hanya menyajikan materi, tetapi ada evaluasi juga di situ. Jadi misalkan sebelum siswa menggunakan multimedia ini, misalkan saya membuat multimedia pembelajaran matematika gitu ya, tentang Pitagoras misalkan. Jadi sebelum memulai ini ada pretestnya dulu gitu ya, ada pretestnya dulu. Sejauh mana pemahaman kita tentang Pitagoras gitu ya. Kemudian setelah selesai menggunakan media, nah itu bagaimana hasilnya? Nanti akan ada pembanding, dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan media, ini lebih bagus yang mana? Nah, sejauh ini kalau yang saya lihat di jurnal-jurnal itu ya, khususnya yang tentang media pembelajaran ini sangat menarik sekali bagi saya. Ini bukannya
bukannya meragukan, tapi memang dari sisi logika saya itu kurang masuk gitu. Misalkan membuat media pembelajaran, pengenalan CorelDRAW gitu kan, banyak yang sederhana banget lah judulnya ya. Dalam penelitiannya hasilnya siswa yang menggunakan media lebih bagus daripada yang tidak menggunakan media gitu ya. Iya, sebetulnya data-data itu kan bisa dikarang aja gitu. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu. Jadi kan ini tanggung jawab kita juga sebagai pengajar, jadi jangan diakal-akalin gitu ya. Nah, jadi bagaimana bisa orang hanya pakai CD gitu tiba-tiba dia jadi mahir gitu. Nah, karena ini ya kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Dia ada yang tipikal visual, ada auditory dan lain-lain ya kan, ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang dia cuman dengerin aja udah pinter gitu kan. Ada yang sambil tidur aja pas ujian dia dapat 100 itu ada itu ya. Jadi beda-beda. Nah, kalau hanya belajar menggunakan itu tidak ini sih, karena saya juga pernah melakukan penelitian yang benar-benar real itu tidak memang tidak ini ya, kurang lah itu hasilnya. Jadi memang tipikal siswa dan mahasiswa kita ini mungkin termasuk tipikal orang Indonesia ya, belajar itu lebih nyantol kalau misalkan tatap muka. Gitu. Jadi seperti sekarang lah Bapak Ibu pasti semuanya mengalami gitu. Jangankan yang belajar, yang ngajar aja juga lebih enak kalau kita tatap muka gitu ya. Nah, jadi daring ini masih menjadi PR besar. Pembelajaran daring ini masih jadi PR besar gitu. Karena selain dipaksakan, yang materi ini harusnya sehari penuh gitu ya, cuman dibahas 3 jam gitu ya. Jadi kan sangat kurang gitu. Praktikum yang harusnya dia 3 SKS dikali 170 menit itu bisa seharian. Nah, itu cuma dibahas selama 2-3 jam, selebihnya praktek mandiri, jadi tidak ada pendampingan. Nah, itu yang membuat tidak maksimal gitu. Kemudian feel-nya gitu kurang gitu kalau kita tidak tatap muka. Mungkin Bapak Ibu yang yang mengajar di SMK yang kelas 1 yang dia korban lulus via online, ketika masuk SMK awal-awal rajin, tapi lama-lama udah mulai malas, ya kan, seperti itu. Begitu juga mahasiswa. Semester 1 ini rajin semua, gitu. Begitu masuk minggu keempat udah hilang semua. Awal minggu pertama, Pak, kapan kita kuliah, Pak? Pak, hari ini kita kuliah jam 2, Pak, gitu ya. Tapi sudah masuk minggu keempat, kelima, mereka sudah tidak ada lagi mengingatkan, gitu. Rupanya lebih, ini ya, wah, tidak usah diingetin lah, gitu. Jadi, toh salah dosennya juga, gitu kan. Seperti itu. Nah, ini makanya dalam membuat media ini kita harus tahu nih apakah ini sebagai suplemen, komplemen dalam institusi, karena ini sangat penting sekali. Nah, saat ini saya juga sedang mengembangkan virtual lab. Ada beberapa virtual lab. Jadi kolaborasi dengan teknik mesin gitu ya. Jadi ada praktikum pengelasan yang bisa dilakukan secara virtual, secara online. Jadi mahasiswa tidak perlu datang ke lab, dia bisa praktek ngelas. Gitu. Jadi kita buat semirip mungkin ya, mungkin tingkat kemiripannya nggak 100%, tapi kalau ketika kita uji ke ahli media, ahli materi itu sudah 80% mirip gitu dengan aslinya. Nah, baik, ini ada yang raise hand, Bu Irma. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu Irma. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Pak. Ini saya mau nanya sedikit nih, Pak. Kira-kira bagaimana cara membuat bahan ajar yang sifatnya itu interaktif, yang mudah dipahami oleh siswa, tapi hot gitu, Pak. Apalagi sekarang kan pembelajaran kita daring gitu, Pak. Mohon Pak penjelasannya, terima kasih. Ya, ini salah satu tantangan bagi guru dan juga dosen, khususnya di Indonesia Raya. Ya, mungkin ini kan direkam ya, mungkin nanti kalau misalkan tim ada yang ngecek gitu terus baca mendengarkan ini ya semoga saja ya. Jadi mungkin ini juga keluhan Bapak Ibu, kita sama-sama merasakan.
Kira-kira kapan waktu Bapak Ibu untuk membuat media itu, Bu? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu bagaimana membuat media yang hot. Nah, kapan kira-kira Ibu bisa membuat media itu, Bu? Ada waktu enggak, Bu? Kalau sekarang karena tuntutan ibaratnya itu Pak, ya harus ada waktu gitu Pak, Iya. demi kelancaran pembelajaran gitu Pak. Iya, tetapi kan tidak maksimal iya. gitu ya. Iya, Kadang tidak janjinya maksimal. Nah, jadi ketika membuat sebuah media pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa cukup satu semester itu waktunya sangat singkat sekali gitu ya. Apalagi, pembelajarannya bulan depan, sekarang bikin media, nah, itu tidak bisa. Impossible, Bu. Impossible sekali. Karena apa? Ketika kita membuat sebuah media, kasar gitu ya, awal, itu harus diuji coba dulu di pembelajaran. Kalau memang dia kurang berhasil, kan pasti ada evaluasi, diulang lagi. Jadi tolak ukur apakah itu hots, apakah dia hottest gitu ya, itu harus melalui proses uji coba dulu. Jadi tidak bisa dilihat ini hots, enggak bisa gitu ya. Jadi saya terus terang kurang setuju kalau ini dibilang ini hots, karena belum dibuktikan gitu. Baru bisa dikatakan ini hots ketika sudah dibuktikan. Nah itu yang pertama. Kemudian berikutnya, Ibu mengajar berapa mata pelajaran, Bu? Berhubung saya kan sebenarnya basicnya SMP itu Pak, TIK SMP. Ya. Cuma kan sekarang di Pekanbaru, saya kan ngajar di Pekanbaru. TIK itu sudah tidak ada diajarkan di kelas lagi gitu. Betul. Sudah ibaratnya sudah dihilangkan lah gitu. Jadi diganti dengan BK TIK. Dan itu pun juga nggak maksimal rasanya. Cuman kan karena PPG ini kan kemarin saya juga udah pernah tanya dengan Pak Khairi ya. Jadi kan saya tetap harus mengikuti yang jalur SMK gitu Pak, atau SMA gitu. Tentu saya kan harus memahami juga materi-materi untuk SMK dan SMA ini Pak. Ya. Begitu. Terima kasih. Baik, kalau guru ya kan, selain mengajarnya banyak, kelas yang diajar juga banyak kan, minimal 24 jam ya kalau tidak salah, mengajar seminggu ya. Nah, itu kalau misalkan kita fokus mengajar saja, bisa kita buat media itu, Bu. Iya, mau yang hot kayak, mau yang hottest kayak, itu bisa. Tetapi yang menjadi kendala adalah kita juga dipaksa untuk mengerjakan administrasi dan lain-lain. Ya kan? Nah, itu yang membuat sangat tidak maksimal. Setuju Pak, setuju lah. Iya. Belum lagi setuju. Bapak Ibu sambil kebanyakan administrasi sekarang. Iya, Pak. Tuntutan banyak. Bapak Ibu sambil PPG begini masih sambil ngajar. Iya Pak, masih ngajar Pak, masih admin juga Pak. Jagain server Pak, jagain server ATM. Multi job kita. Iya Pak. Betul. Ya itu yang tidak maksimal. Nah, kebetulan pas sebulan sebelum lockdown kemarin, saya mengikuti ada semacam pertemuan kecil ya dari tim penelitian. Kebetulan saya dapat pendanaan juga, penelitian kolaborasi. Jadi ada tim dari Finlandia, dari Irlandia, Filipina, kemudian Malaysia ya. Nah kalau di Malaysia itu apa Ibu? Kenapa dia termasuk bagus pendidikannya? Jadi memang dibedakan. Kalau guru itu mengajar ya mengajar saja gitu. Jadi tidak dibebankan dengan administrasi, tidak. Jadi studi kasusnya di sana dosen ya, dosen. Contohnya di Wawasan University, dosen ini hanya membuat kira-kira capaian pembelajarannya sejauh mana gitu kan. Materinya nanti apa saja. Kalau membutuhkan media, itu ada tim pembuat medianya. Jadi kita pergi ke pusat media di situ. Ada namanya media center gitu ya pokoknya. Jadi ada pusat pengembangan media. Bapak Ibu mau buat apa? Game kah? Atau membuat video pembelajaran? Atau membuat apa? Kita langsung pergi ke situ. Nanti mereka yang membuatkan. Nah, begitu juga dengan kenaikan pangkat. Kalau di sini kenaikan pangkat kan ngurus sendiri. Cari berkas lagi, cari ini lagi gitu kan. Kalau di sana sudah ada orangnya gitu. Jadi TU-nya itu benar-benar ya dosen sudah waktunya naik pangkat nih, udah 2 tahun, udah waktunya naik pangkat, ya secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu ngurus lagi, cari berkas lagi, ngurus ini lagi, bikin ini lagi, itu nggak perlu gitu. Jadi
ya dosen tuh ya mengajar saja. Nah, kemudian ada tambahannya di situ. Misalkan, oh ini sudah tidak relevan lagi dengan industri ini, apalagi SMK ya. SMK ini kan ada link and supermatch. Kurikulum harus mengikuti industri. Nah, sedangkan Bapak Ibu menyusun kurikulum di sebelum semester 1 ya. Itu harus digunakan selama 3 tahun kurikulumnya. Sedangkan industri itu dalam waktu 6 bulan aja sudah bisa berubah teknologi yang mereka pakai. Jadi apa yang Bapak Ibu susun di tahun pertama siswa masuk, bisa jadi ketika mereka lulus itu teknologinya nggak ada dipakai lagi gitu. Nah, sama dengan Blender ya. Kasusnya Blender, 3D Blender ini pengalaman saya. Saya membuat buku Blender, ini tahun berapa ini? Nah, ini kebetulan buku yang saya buat. Ini buku yang saya buat Blender, ini tahun 2020. Nah, 2020. Jadi buku ini saya buat sekitar 3 bulanan lah, 3 bulanan ya. Ini masih menggunakan Blender versi 2.7. Nah, kemudian setelah buku ini terbit, Blender itu sudah update ke 2.8 dan itu secara interface sangat jauh berbeda dibanding yang ada di dalam ini. Gitu. Jadi nggak bisa kita nunggu 3 tahun gitu. Nah, seperti halnya dengan kurikulum ataupun media pembelajaran. Nah, makanya kalau misalkan kita mau bahas media pembelajaran yang host yang bisa digunakan sekian rentang, ya kita kan maunya udah ada media ini semester besok bisa dipakai lagi, semester besok dipakai lagi. Nah, itu sangat tidak mungkin sekali dengan kondisi kita yang sekarang. Apalagi online, belum lagi ngurus anak, ya kan? Misalkan ibu punya anak yang masih SD, SMP, apalagi TK, ketika dia online kita harus temenin, bantuin ngerjakan tugasnya. Wah, itu sangat luar biasa sekali effortnya untuk sekarang gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan, termasuk mungkin keluhan Bapak Ibu juga. Bu Meldia Reza, silakan Bu Resen ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya Pak? Jelas sekali Bu. Gini Pak, tadi kan ada pembahasan tentang multimedia interaktif itu Bapak jelaskan ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi atau kriterianya maka dikatakan media itu menjadi sebuah media multimedia interaktif gitu. Ya. Nah, selama ini kan mungkin ini menjadi miskonsepsi atau bagaimana, saya kurang tahu juga Pak. Tapi kalau misalnya media kita itu udah ada gambarnya, udah ada videonya, itu berarti sudah multimedia interaktif gitu kan. Sementara dari poin-poin yang Bapak jelaskan tadi ada setidaknya beberapa poin misalnya seperti gambar, suara, navigasi. Nah, itulah yang dikatakan dengan multimedia interaktif itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah multimedia interaktif itu ada kategori khususnya berapa poin yang harus terpenuhi sehingga dikatakan dia sebagai multimedia interaktif atau bagaimana gitu Pak? Nah, misalnya seperti ada website online namanya tingling.com, itu kita bisa membuat sebuah media berupa gambar interaktif yang di dalamnya kita bisa memasukkan suara, video, cuma untuk animasi rasanya tidak ada. Nah, apakah itu tergolong ke dalam multimedia interaktif atau tidak gitu Pak? Nah, yang kedua, boleh menyusul materi yang siang tadi Pak? Boleh Bu. Sebenarnya ingin Reza tanyakan di sesi pertama tadi cuma jaringan kurang stabil. Nah, ada satu format ataupun ekstensi image itu khusus untuk Apple ataupun iPhone yang ekstensinya itu Hake Pak. Nah, jadi untuk ekstensi itu ternyata tidak support di Android. Nah, yang jadi pertanyaan Reza setelah di search ternyata Hake itu merupakan ekstensi yang lebih tinggi dari JPEG. Nah, kenapa ataupun apa penyebabnya dia tidak support di Android gitu Pak? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi ada memang beberapa ekstensi. Nah, mungkin itu juga bisa dipengaruhi dari Android-nya ya, versi Android-nya. Jadi ada beberapa ekstensi yang dia hanya bisa dibaca di komputer, tidak bisa dibaca di Android, seperti Exe gitu ya. Nah, begitu juga dari Android tidak bisa dibaca di
di PC, misalkan APK. Gitu. Jadi ya caranya supaya bisa terbaca semua, ya sesuai dengan petunjuk tadi bahwa format yang memang banyak dipakai itu PNG, JPEG, GIF gitu ya. Itu bisa dibaca di semuanya. Begitu juga dengan video, ya video. Ada HP saya yang sebelum sekarang itu dia tidak bisa membaca ini MOV. MOV dia tidak bisa. Tapi yang sekarang bisa gitu ya. Jadi kalau tipe-tipe yang bisa dibaca semua video itu MP4. Format MP4 itu bisa dibaca oleh semua device. Semua OS, ya. Apakah itu dia Android, apakah itu iOS, apakah itu Windows gitu ya. Nah, kemudian di web juga yang bisa dibaca ya cuman itu gambarnya. Kalau gambar ya PNG, JPEG, GIF gitu ya. TIFF di web bisa enggak? Setahu saya masih belum bisa gitu ya. SVG bisa SVG. Nah, di Google ya. Google sudah bisa menyimpan SVG, menampilkan SVG juga bisa. Kemudian kalau video yang bisa dibaca ya MP4 gitu. Kalau AVI sejauh ini saya belum bisa gitu menampilkan AVI. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan dia bisa dibuka di komputer, ya di-convert dulu, disimpan dulu dalam bentuk JPEG, baru pindahkan ke HP gitu. Nah, seperti itu. Mungkin di HP juga ada readernya, aplikasi reader. Contoh, mungkin di SMK belajar membuat buku digital. Formatnya menggunakan sigil ya, itu formatnya EPUB. EPUB itu tidak bisa dibuka tanpa ada readernya. Mungkin pakai EPUB reader, Moon reader, atau apa gitu ya. Nah, tapi yang bisa dibuka di semua device, PDF. Gitu. PDF itu termasuk buku digital nggak? Iya, dia termasuk buku digital. Kemudian bisa interaktif nggak? Bisa juga, gitu ya. Bisa juga. Ada PDF yang dia bisa menampilkan video. PDF dia bisa menampilkan audio, gitu ya. Ada. Nah, kendalanya lagi kalau PDF, dia berat kalau dimasukkan video. Misalkan PDF itu hanya 6 mega, kalau dalam satu materi ada 50 halaman, dan masing-masing tiap 10 halaman ada 5 video gitu ya, nah, berarti ada sekitar 50 video. Atau katakanlah dalam satu buku itu ada 5 video. Satu video rata-rata 50 mega gitu ya, berarti udah besar sekali kalau ada 5 video. Nah, jadi ada bagaimana membuat e-modul tanpa mendownload sekian giga, sekian mega, itu juga ada. Jadi selalu ada alternatif. Teknologi itu sangat cepat sekali berkembang. Nanti akan saya tunjukkan beberapa, mungkin bisa Bapak Ibu gunakan juga di sekolah, bagaimana membuat modul yang interaktif gitu ya. Mungkin awal-awal modul membuat game yang akan saya bagikan. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana bisa dikatakan interaktif? Nah, ini asal ada navigasi, interaksi, dan komunikasi. Kalau multimedia tidak harus lengkap ada teks, gambar, suara, video, enggak. Bapak Ibu pakai misalkan ada teks dan gambar, ya, ini sudah termasuk multimedia karena sudah ada ininya ya, sudah ada multi itu kan artinya banyak ya, lebih dari satu gitu ya. Apalagi ada suaranya, apa video. Nah, ini suara, video, dan animasi ini juga multimedia. Teks, gambar, suara ini juga multimedia. Teks, gambar, video ini juga multimedia. Nah, tinggal menambahkan interaksinya gitu ya. Bagaimana kita membuat e-modul interaktif? Nah, sejauh ini e-modul interaktif itu atau e-book interaktif yang dianggap interaktif tadi, miskonsepsi tadi ya. Ya pokoknya modul ada videonya, ada audionya, itu sudah interaktif. Interaktif dari mananya kan itu. Artinya ya yang penting bisa di-play, tekan tombol-tombol udah interaktif. Oke, sudah cukup masuk lah ya. Cukup masuk akal. Tapi kan interaktif itu kita bisa memberikan pengalaman yang lebih kepada penggunanya gitu. Bisa jadi, oh ini belum pernah nih. Nah, itu artinya kalau kita sudah memberikan sesuatu yang baru, menyajikan sesuatu yang baru kepada siswa, artinya media interaktif yang kita buat itu masuk kategori berhasil. Gitu. Nah, jadi mungkin selama ini yang Bapak Ibu tahu, e-modul ya, e-modul itu bisa memuat video, ada animasi, ada suara. Padahal bisa lebih dari itu. Bapak Ibu bisa memasukkan objek 3 dimensi gitu ya.
objek 3 dimensi di ke dalam modulnya itu, jadi bisa diputar-putar nih. Nah, mungkin Ibu ngajar TIK, memperkenalkan peralatan komputer gitu ya, alat-alat komputer. Kalau misalkan, nah kayak gini nih, ini namanya laptop, tulis laptop gitu ya. Kalau misalkan siswanya mau lihat ini bagian belakangnya kayak apa ya, bawahnya kayak apa ya, kan nggak tahu. Kalaupun mau difoto setiap sisi ya membutuhkan space yang lebih gitu. Kenapa tidak dibuat 3D saja gitu? Jadi kalau siswa mau lihat bagian belakang, ini bisa diputar. Nah, Bapak Ibu yang ngajar biologi, misalkan di IPA, gitu, di SMA biologi, gambar jantung, gitu ya, jantung. Tapi bagaimana kalau mau jantungnya berdetak itu gimana gitu? Nah, ya kan? Nah, lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ya, nanti akan saya tambahkan sedikit. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu atau jawaban saya kurang pas tadi? Mungkin ada yang ingin menambahkan. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Bapak Ibu sudah pernah membuat e-modul pakai Canva? Sebatas akan ada. Kalau presentasi pernah ya, membuat presentasi pakai Canva pernah ya? Iya, ya. Oke, jadi kita coba dulu cari ini ya. Ini beberapa Nah, ini contoh e-modul interaktif ya. Nah, jadi kalau modul biasanya kan covernya diam ya, ini bisa diisi video gitu. Cover saja ini video covernya kan. Nah, kemudian, nah ini yang dibagikan cukup link saja, jadi siswa tidak usah mendownload. Nah, ini bisa dicetak atau bisa disimpan ke PDF ya. Jadi misalkan ini materinya moda daring. Kalau daring, tinggal buka aja ini linknya. Gitu. Kalau misalkan kombinasi, ini bisa PDF. Ya kan PDF. Misalkan siswa mau mengakses isinya seperti apa? Nah, di sini ada tombol ya, ada tombol klik. Jadi kalau ketika nanti masuk PDF, ini bisa diklik untuk menampilkan konten. Kalau di print, bagaimana? Bisa menggunakan scan QR code. Nah, gitu ya. Nah, isinya sama seperti biasa, seperti modul biasa gitu ya. Cuman ada beberapa tambahan-tambahannya. Nah, ini video. Nah, kalau kita copy linknya ini, dikirim, bisa dimasukkan ke e-learning, bisa dimasukkan ke Edmodo, bisa dimasukkan ke Google Classroom, linknya saja di copy gitu. Nah, ini bisa langsung play video, gitu kan? Ini bisa langsung play video. Mari kita belajar. Nah, kemudian kalau disimpan ke PDF, bisa langsung diklik di sini untuk menampilkan videonya. Nah, kalau misalkan dia mode luring, dicetak gitu ya, dicetak dia, siswa bisa men-scan QR code-nya. Jadi ketika di-scan QR code, dia akan menampilkan video yang ada di sini. Gitu. Kalau di print ini kan nggak bisa gerak videonya. Solusinya adalah dengan menggunakan QR code. QR code-nya di-scan, maka dia akan memunculkan ininya. Nah, kemudian ini yang contoh tadi ya. Media Praga. Nah, kalau kita asumsikan di komputer nih, kalau cuma lihat dari sisi ini kan bagian belakangnya gimana ya? Gitu. Tapi kalau misalkan kita buat 3D, nah ini dalam modul ini bisa kita lihat bagian atas, bawahnya, kemudian masing-masing bagian bisa kita klik, ini apa ini? Ujung limas. Berikut ini merupakan, nah itu kan.
Ini pintu masuk piramid. Jadi bisa kita berikan keterangan-keterangan di sini. Kalau kita asumsikan ini model komputer, ya, motherboard gitu ya, nanti bisa dikasih angka 1, oh ini namanya RAM, angka 2, oh ini namanya heatsink gitu ya, dan lain-lain. Nah kemudian ini juga bisa dimasukkan evaluasinya cukup pakai Google Form saja, ya, pakai Google Quiz ya, Google Quiz. Nah di embed di sini, dimasukkan sini, jadi siswa bisa langsung mengisi di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nge-link dulu ke membuat soalnya di Edmodo. Kemudian silahkan klik di sini untuk masuk ke soal. Nah, itu tidak perlu lagi gitu ya. Jadi bisa langsung dikerjakan di dalam modul digitalnya gitu. Kemudian ini ada coba yang mana ya? Bukan. Nah, contoh ini ya. Ini kalau misalkan kita ini cara flamingo terbang gitu ya. Nah, kalau dia hanya video, ya paling cuma menampilkan gini aja, tampak dari depan. Tapi kalau 3D, nah kita bisa lihat bagian bawahnya, bagian atasnya, ya kan? Kalau kita mau lihat matanya gimana, tinggal di zoom gitu. Nah, ya, tinggal di zoom. Nah, ini bagian interaktifnya di sini. Jadi ada interaksi antara e-modul dengan user. Interaksinya bisa berupa swipe, klik, zoom in, zoom out. Nah, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tombol klik next gitu. Tapi bisa mau diapakan nih, bisa gitu. Ya. Saya juga ada contoh ini ya. Jadi sekarang yang tren ini micro learning, Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, contoh jantung gitu ya. Kalau mata pelajaran biologi, Bapak Ibu tidak perlu lagi bawa maket kerangka gitu kan ke sekolah. Nah, cukup ambil aja modelingnya di sini. Melihat jantung Bapak Ibu berdetak, nah, oh kayak gini jantung berdetaknya gitu kan. Kita udah bisa tahu. Jadi urat-uratnya di sini nih. Nah, ini bisa di zoom in, zoom out. Mau lihat di mana serambi kanan, serambi kiri ya. Ini tulang, ada berapa banyak tulangnya gitu kan. Tulang rusuk, kita cari mana tulang rusuk yang patah. Nah, ini lengkap, tidak ada yang patah, ini berarti dia tidak ada jodohnya ini gitu kan. Ya, contohnya seperti itu ya. Nah, ini contoh interaktif di dalam bukunya. Saya rasa di dalam materi simulasi digital, visualisasi konsep itu ada membuat modeling 3D pakai Blender ya. Nah, itu bisa diaplikasikan untuk membuat ini. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran, ya, media pembelajaran interaktif, apakah itu buku seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu untuk mencari video yang relevan, mau membuat video, mau membuat animasi, itu sangat sulit untuk mencari waktu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa membentuk tim dengan siswa atau mahasiswa. Kalau saya sendiri ya tentu tim dengan mahasiswa. Nah, benefitnya adalah ya kita berikan nilai lebih kepada mahasiswa itu. Mahasiswa kan butuh nilai gitu ya. Nanti nilainya dinaikkan lah dikit. Gitu.
Atau tugas-tugasnya agak dikurangi dikit karena dia membantu kita gitu kan dalam buat ini. Atau kalau misalkan mau diberi imbalan materi ya, uang saku juga boleh. Nah, jadi bisa membuat seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan di sini ya, memanfaatkan mahasiswa ya. Nah, kemudian bisa juga sekalipun materi yang Bapak Ibu ajar pelajarannya tentang TIK gitu ya, komputer. Oh, kalau komputer masih nyambung ya. Mungkin Bapak Ibu ngajar tentang sejarah gitu ya. Tapi Bapak Ibu ingin membuat buku seperti ini. Nah, bisa membuat meminta siswanya untuk ini dijadikan tugas gitu ya, tugas-tugas sekolah untuk membuat modul mengemas materinya dalam bentuk seperti ini. Nah, itu juga bisa. Begitu Bapak Ibu. Nah, di era pandemi ini yang relevan ini nih. Ya. Untuk pembelajaran daring, nah kita menggunakan strategi micro learning. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini masih nyambung dengan materi multimedia interaktif ya. Ya, karena isinya di sini ada explorer video. Ini multimedia juga. Ya kan? Assessment ini juga termasuk multimedia. Infografis ini juga multimedia, ya kan? Serious game apalagi ya, podcast, micro presentation ini juga termasuk kategori multimedia. Jadi ini tujuh cara untuk menyampaikan materi pembelajaran ya supaya anak-anak itu tidak bosan. Bapak Ibu mungkin bisa mencoba podcast, membuat podcast dengan salah satu siswa yang dianggap lebih pintar dari yang lain gitu ya, atau paling pandai di kelas. Jadi cara belajarnya ngobrol gitu. Jadi yang lain mendengarkan. Baik anak-anak, menurutmu gimana? Ini apa sih? Ini ini prosesor ya. Cara kerja prosesor ini gimana? Coba dijelaskan. Menggunakan metode podcast atau diundang satu-satu siswanya podcast gitu. Ya kan? Ini menarik ini. Belum pernah saya coba. Ini belum pernah saya coba. Saya masih menunggu studio di lantai 5 jadi gitu ya. Explore video, serious game. Nah, ini juga bagus kalau ingin dikembangkan. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah bikin game Bapak Ibu? Main aja Pak. Artinya Pak itu Pak yang suka main game, bikin game. Pakai kode-kode Pak. Mungkin. Masih konsumen Pak, bukan kreator. Web desktop aja Pak. Gamenya Mobile Legend Pak. Iya. Jadi mungkin ini kalau mau nambah-nambah sedikit ya tentang membuat game, ini saya izin share tutorial ya Bapak Ibu ya di chat. Ya mungkin kalau ada waktu senggang bisa Bapak Ibu coba atau dijadikan tugas kepada siswanya gitu ya. Nah di situ sudah saya kasih ada apa namanya ini ya. Jadi aset sudah saya sediakan di situ, aset gamenya, kemudian contoh gamenya, installer ya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu tinggal install dulu berdasarkan urutan ini ya. Mana dulu yang diinstal, nomor 1, 2, 3, 4, nah ini harus diinstal ya satu-satu. Kemudian ada modulnya juga Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah ini, mulai dari mengenal game itu apa, penjelasannya, sampai ke membuat game sederhana. Ya. Jadi modulnya sudah saya siapkan di sini. Mungkin Bapak Ibu yang mau coba buat game silahkan. Itu kebetulan masih menggunakan Construct 2, ya. Tapi masih bagus sampai sekarang. Mereka selalu update kok. Itu yang offline. Kalau yang online itu Construct 3, tidak jauh beda caranya. Sama dengan di modul itu sama. Jadi modul itu masih terpakai. Bisa Bapak Ibu coba ya. Nah, silahkan di-download kalau mau ya. Mau coba-coba silahkan. Mungkin bisa jadi PTK juga kan. Nah. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan? Silahkan. Ya, silakan Pak Niko Dias.
Ya. Ya. Ya, sebetulnya itu banyak Pak ya, banyak sekali apa namanya media-media pembelajaran yang semacam itu tuh banyak ya. Untuk membuat media juga banyak ya, termasuk Scratch. Cuman Scratch itu kalau tidak salah MIT yang mengembangkannya, Scratch. Kemudian untuk membuat aplikasi Android pun tanpa coding Bapak Ibu sebenarnya bisa juga menggunakan App Inventor. Mungkin ada yang pernah coba ya. Jadi buat aplikasi sendiri, aplikasi Android tanpa ngoding. Nah, begitu juga ini Construct tutorial yang saya berikan itu juga tanpa ngoding. Cuman dia offline bisa diinstal gitu. Nah, kalau Scratch kan online dia membuatnya kan. Kemudian Minecraft juga online. Nah, kalau ini kan offline. Jadi Bapak Ibu bisa utak-atik di rumah tanpa koneksi internet juga bisa. Kemudian sengaja saya juga sediakan aset-asetnya di situ supaya Bapak Ibu tidak usah mencari gitu kan. Kalaupun nanti ingin improvisasi juga boleh cari karakter-karakter yang lain gitu. Juga saya sediakan contoh-contoh game ya, ada di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau mau dipelajari ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Kalau mau dibagi-bagi ke yang lain juga boleh. Bagus. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Ya, suara saya jelas, Pak? Jelas Pak, jelas. Oh ya, terima kasih. Saya pengen kembali ke ini yang animasi ya. Animasi, baik. Nah, kalau saya gitu ya, menurut ya sedikit aja. Kalau mendengar kata animasi ya, apakah cuma saya aja gitu ya? Tangkapan saya secara umum gitu ya, animasi itu mengacu pada kartun 2 dimensi gitu ya. Padahal kan namanya animasi itu luas gitu ya. Ya. Ada yang bahkan dari aplikasi-aplikasi PowerPoint gitu ya, itu kan sudah ada animasi gitu ya, Flash macam-macam. Bahkan di dunia kerja itu sudah namanya animasi itu sudah merambah kemana-mana gitu ya. Nah, apakah cuman saya aja yang miskonsepsi gitu ya? Begitu mendengar animasi itu cuman langsung arahnya ke kartun 2 dimensi. Itu aja Pak. Gimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, baik. Ini menarik nih Pak. Jadi sebetulnya dalam industri sendiri ya, yang menyebut industri ya, orang-orang industri sendiri, animasi itu ya diartikan ya via film animasi, Filipin itu animasi. Kemudian kayak di sini nih di PowerPoint kan sudah jelas ya, animation. Kalau dari pengertian animasi itu kan gambar yang bergerak gitu ya. Jadi kalau sudah ada ini efek-efek bergerak, ini sudah animasi sebetulnya itu. Akan tetapi ada beberapa ya pemahaman orang, ada yang tidak menerima kalau ini bukan animasi nih. Kenapa? Karena tidak ada prinsip animasi di sini. Jadi bagi orang industri ya beberapa, mungkin sebagian besar mungkin animasi itu ya yang dia menerapkan 12 prinsip baru bisa dikatakan animasi. Gitu. Jadi memang tidak salah sih Pak, terserah siapa bagaimana mengartikan. Tapi kalau dari sisi artiannya sebenarnya animasi itu ya kumpulan gambar yang bergerak atau kumpulan frame-frame yang dijadikan satu sehingga membuat gambar itu bergerak, itu memang animasi. Gitu. Ya, itu sih Pak. Ya, Pak Wisnu, silakan. Gimana Pak Sabtunus Marito? Selamat malam Pak. Ya.
pas saja Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Ya, silakan Pak Wisnu. Oke, ini terkait animasi lagi Pak. Mohon maaf, ini materinya agak mundur Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini terkait animasi yaitu istilah-istilah yang muncul itu seperti green screen Pak, yang belakangan ini sedang populer. Green screen ini mengacu kemana sebenarnya Pak? Karena kan kalau saya tonton banyak di YouTube, itu ada beberapa film yang menggunakan green screen sebagai pembantu untuk sebuah film. Nah, jadi apakah green screen ini tergolong animasi atau bagaimana Pak? Mungkin untuk penggolongannya mohon diterangkan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Waktunya. Ya Pak. Logatnya dari Madura kayaknya Pak ya? Bukan Pak? Saya dari Bali Pak. Oh Bali. Oke Bli. Ya. Saya kira dari Madura ini ya. Ada ketemu orang sesuku kita. Baik. Jadi green screen ya. Green screen itu sebetulnya termasuk salah satu media untuk membuat ya, animasi juga, ya film live shoot juga bisa. Nah, green screen itu ya untuk memberikan efek-efek visual, sebetulnya untuk menambahkan efek-efek visual, ya, efek-efek CGI lah istilahnya. Nah, begitu sudah masuk efek visual, misalkan saya menggunakan buku gitu ya, mengeluarkan super saya. Nah, nanti ada efek-efek api. Nah, efek-efek apinya itu termasuk animasi. Jadi dia gabungan, ya, animasi mix ya, animasi gabungan gitu. Nah, itu bisa menggunakan metode rotoscoping ataupun tracking gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Itu yang sejauh pemahaman saya seperti itu Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Bu Ade? Masih di mute, Bu? Oh iya, maaf. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaannya agak mundur seperti teman-teman, Pak ya. Dilupa saya tanyainnya. Saya mau bertanya sedikit, Pak. Dalam pikiran saya itu, seorang animator itu menurut saya itu punya jiwa seni yang tinggi gitu Pak. Apakah benar atau tidak gitu? Terus Pak yang kedua, kalau kondisi misalnya saya ditunjuk sebagai guru multimedia gitu Pak ya, kiat apa yang harus saya lakukan biar saya itu bisa mengajarkan materi dengan baik dan diterima siswa dengan baik gitu Pak? Karena jujur saja saya menggambar itu aja nggak terlalu bagus gitu. Mengambil foto apalagi contohnya dengan kakak saya mengambil objek satu gambar dengan beberapa waktu dia terlihat bagus sekali, saya tidak gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya dulu kuliah D4 animasi Bu. Kemudian S2-nya desain. Dan juga mengambil animasi interaktif gitu ya. Akan tetapi untuk menggambar 2D saya juga jelek gambar saya Bu. Saya tidak bisa gambar tapi jelek gitu ya. Mungkin ya jelek gitu. Ya kayak anak-anak baru belajar gambar gitu. Nah, jadi di dalam animasi itu ada dia yang memang seninya bagus, ada yang teknikalnya bagus. Jadi kalau kita mengacu pada KKNI, itu kan sudah disusun sedemikian rupa oleh pakar-pakarnya. Ada yang dia teknikal, ada dia yang manajerial, ya kan? Ada yang konseptor. Nah, jadi bagi yang seninya bagus, dia fokus di konsep art, konseptor dia. Nanti bajunya begini, karakternya ini, gitu ya. Tapi kalau yang skill menggambarnya tidak ada seperti saya mengambil ke bagian teknikal, gitu ya. Teknikal itu misalkan ya model contoh orangnya sudah ada nih, karakternya udah ada, dibuat tipus. Jadi saya tinggal ngikutin polanya saja, membuat menjadi 3D. Jadi diikutin polanya saja. Jadi bentuknya kayak kalau mau bikin rumah itu ada blueprintnya. Jadi kita tinggal extrude aja gitu.
Nah, itu bagian teknikalnya. Yang paling sulit memang kan seninya. Nah, kemudian bagaimana kiat-kiatnya? Kalau kiat-kiat sih, saya berdasarkan pengalaman saya saja, Bu ya. Apalagi SMK, vokasi gitu ya. Bagaimana supaya siswa itu tertarik. Nah, kalau saya sendiri, ya saya kembalikan ke mahasiswa. Jadi tujuan mereka ambil D4 itu supaya mereka bisa cepat kerja. Begitu juga SMK. Ya, saya juga dulu alumni SMK. Tujuan saya adalah langsung bekerja, gitu ya. Jadi supaya anak-anak ini tertarik, nah materi yang kita sampaikan yaitu harus relevan dengan industri, link and match lah istilahnya. Jadi ibu bisa bercerita, ini materi saya ambil dari studio ini nih, gitu. Atau kerjasama dengan studio ini. Jadi kalian nanti kalau produknya bagus bisa dipakai di sini, gitu. Nah, di mata kuliah saya juga seperti itu. Jadi kebetulan saya juga ngajar motion graphic gitu ya. Motion graphic nanti yang produknya paling bagus akan ditampilkan di Instagram Siamolek misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram Siamolek itu ada salah satu karya motion graphic mahasiswa saya gitu ya. Itu salah satu trigger. Jadi mereka bisa berpacu gitu ya. Mana yang paling bagus? Oh, ini nih. Nah, jadi kita harus beritahu Siamolek itu apa sih? Oh, Siamolek ini adalah organisasi sekian-sekian. Nah, kemudian namanya anak SMK itu kan teknikal banget ya. Jadi mungkin ada tambahan apresiasi dari hasil yang mereka sudah capai gitu. Meskipun ini jelek, oh ini bagus. Nanti kamu tinggal tambahin ini saja gitu. Jadi mereka akan ada semangat lagi untuk menambahkan gitu. Kalau secara teori, wah sudah ampun sekali. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga dengan magang. Apalagi sekarang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini untuk vokasi ini sangat menyenangkan sekali bagi saya gitu ya. Jadi saya bisa membuat kurikulum anak-anak ini yang semester 3 seharusnya di kampus, mereka bisa belajar di industri. Jadi saya bagi dua, 50% mereka semester 3 ini belajar di industri, 50%-nya di kampus gitu. Nah, bisa kita bagi. Nanti masalah nilainya ya tinggal kita atur aja dengan dosen yang bersangkutan. Gitu. Nah, kemudian seharusnya mereka magang di semester 7 dan 8, tapi semester 3 ini sudah bisa kita kirim ke industri. Karena itu kan masuk juga di Merdeka Belajar. Ada magang industri, ada mengajar, ada apa, jadi bisa lebih banyak pengalaman mereka di luar. Nah, kalau dari saya sih seperti itu, Bu. Ya, mungkin semoga bisa membantu sedikit ya, meskipun sedikit. Baik. Ya, Bu. Pak Mardi. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Ini kan kita sama-sama tahu lah ya, Pak. Jadi kita ini kan rata-rata orang TIK. Orang TIK itu emang kan dari awal disiapkan umpamanya untuk membuat programmer dan sebagainya. Ini mungkin ada hubungannya sama Ibu yang tadi. Jadi kita itu emang bukan orang di kafe. Jadi punya kesulitan menggambar. Bahkan bila dihadapkan dengan Blender, kita pun malah agak sulit gitu loh, Pak. Atau mungkin emang agak waktu itu emang user interface-nya kalau Blender kurang, mungkin sekarang udah mulai maju, bahkan dulu harus klik kiri gitu loh buat memilih objek gitu loh, Pak. Klik kanan. Klik kanan ya, Pak. Iya, klik kanan. Jadi saya mau tanya, mungkin Bapak punya kayak untuk software animasi atau 3D yang kira-kira mudah gitu buat diajarkan ke anak-anak. Baik. Ya. Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk modeling, ya kebetulan saya juga ada mengajar di modeling, 3D modeling, membuat model. Jadi sebelum digerakkan, ya kita buat modelingnya dulu. Nah, sebelum mereka belajar membuat model, katakanlah ini mata pelajaran atau mata kuliah 3D modeling, itu kan tersendiri, Pak ya. Mata kuliah modeling itu selama 1 semester. Jadi setengah semester ini mereka menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita cari link-link untuk mendownload karakter-karakter dari orang gitu ya yang gratis. Kemudian kita minta mereka untuk mengedit. Jadi itu sebagai salah satu pengkayaan. Jadi mereka dari sisi model kalau misalkan robot itu di sini bagian ininya dari sini. Jadi misalkan satu pertemuan satu model, artinya kalau 8 kali pertemuan ada 8 model yang mereka edit, yang mereka rombak gitu ya. Kalau mereka punya minat di situ, mereka pasti akan mencari model-model lain untuk diedit.
Nah, kemudian setengah semester berikutnya itu mereka diusahakan untuk membuat modeling sendiri. Ya, modeling sendiri dari blueprint yang boleh download atau boleh mereka buat sendiri juga. Nah, itu. Kemudian untuk software yang mudah, sejauh ini yang paling mudah Blender sebetulnya, Pak. Yang mudah lagi, apa namanya ya? Kalau untuk animasi yang sudah ada template animasinya itu ada namanya Movie Zoo kalau 3D. Kalau 2D itu ada Powtoon, ada Animaker, dan apa lagi ya? Nah, sejenis itulah, Pak. Ada XPLY. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau di industri, misalkan jurusannya multimedia dan mau fokus di animasi, ya tentu technical skill itu yang harus dikuasai. Itu ya Blender itu, Pak. Kebetulan juga ada di sini di SMK 2 Pariaman, ya saya ceritakan saja. Ini jurusannya multimedia, tetapi mendapatkan pendanaan SMKPK, mereka harus berubah menjadi animasi. Sementara guru-gurunya semua tidak ada yang berlatar belakang animasi. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Nah, itu. Nah, kebetulan saya pembimbingnya, Pak, pendamping sekolah ini. Jadi, ya kita berikan pelatihan gitu. Nah, kebetulan saya juga ada studio kecil-kecilan bergerak di animasi juga, ada motion graphic ya. Kita buat pelatihan. Jadi kita berikan pelatihan ke guru-guru di situ. Kemudian rencana saya nanti di semester depan saya akan terjunkan mahasiswa dari prodi animasi untuk membantu mengajar di sana. Gitu. Jadi ada program mahasiswa mengajar, nah itu benefit lagi dari Merdeka Belajar ini ya. Jadi kita bisa kirimkan mahasiswa untuk bantu mengajar dan gurunya juga harus punya kemauan untuk belajar. Gitu, Pak. Nah, itu sih. Nah kalau misalkan kita apalagi sudah disibukkan dengan administrasi, waktu untuk belajar itu sangat kurang sekali kan Pak ya. Bagaimana caranya kita bisa ngajarin 3D animasi ke anak-anak gitu. Nah, kita bisa menggunakan strategi pembelajaran 4.0. Kolaboratif, critical thinking, ya problem solving, kemudian satu lagi kreatif, ya kan? Ya, critical thinking, ya kreatif kalau tidak salah ya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Artinya collaboration, kemudian critical thinking, kreatif, problem solving. Kreatif, ya itu kan. Nah, termasuk saya ini saya praktekkan juga Pak. Jadi saya ceritakan pengalaman pribadi saja. Jadi ada mata kuliah yang seharusnya tidak saya ajar gitu ya. Gambar elektronika namanya Pak. Saya tidak pernah belajar elektronika sama sekali. Apalagi resistor apa segala macam itu saya tidak tahu gitu. Yang saya tahu kalau membuat modelingnya oke lah gitu ya. Membuat gambarnya oke lah, tapi ini resistornya nggak tahu gitu ya. Sehingga yang saya lakukan adalah memberikan studi kasus ke mereka. Jadi silahkan kamu cari alat-alat elektronik di sekitar gitu kan. Nanti kamu pecah apa aja yang ada di dalamnya. Kemudian kamu gambar. Nah, udah gitu aja, Pak. Ini mungkin kalau misalkan ada studi kasus, ini mata pelajarannya masuk ke modeling nih, 3D modeling. Ya udah, kasih aja contoh, suruh mereka download, kemudian ya paling ya mungkin Bapak perlu belajar sedikit Blender cara mengekstrud atau mengedit, itu aja udah cukup sih Pak. Nanti silakan kalian rubah bentuknya. Nah, nanti mereka akan menggunakan kreativitasnya di situ. Dan jangan lupa cari tutorial di YouTube misalkan. Nah, kalau ada yang bagus, misalkan ya suruh mereka buat videonya. Nah itu. Untuk materi-materi baru biasanya saya membuat modul untuk videonya. Jadi saya minta mahasiswa untuk membuat videonya. Gitu Pak. Jadi dijadikan tugas. Kelompok ini membuat video modul 1, kelompok ini membuat video modul 2. Sehingga dari modul 1 sampai modul 16 sudah ada videonya semua di materi saya. Itu mahasiswa yang membuat. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Karena kalau ini administrasi nggak bisa dilawan gitu istilahnya ya. Jadi ngajar kadang terbengkalai. Nah. Saya akui memang gitu. Administrasi sudah jadi tuntutan, Pak. Iya. Akreditasi lah. Apa.
Apalagi RPP, kita kan dikatakan guru tidak bisa mengajar tanpa adanya perangkat pembelajaran. Karena kalau kita mengajar tanpa perangkat pembelajaran sama dengan mengajarkan anak-anak tanpa persiapan. Iya betul, sama. Kalau Iya Bu Guru. RPS ya betul. RPS, menyiapkan kurikulum lagi, menyiapkan apa lagi gitu kan. Ibu guru sejati itu. Iya, betul. Apalagi kalau di sekolah liburnya cuma 2 minggu ya paling lama ya. Kapan nyiapkan ininya? Kalau perguruan tinggi masih lumayan lah 2 bulan. Tapi biasanya waktu 2 bulan masih libur itu dosen sibuk semua biasanya. Kalau di sekolah saya Pak, gayanya itu RPP kan sekarang RPP selembar. Jadi kita buatnya itu kalau Sabtu Minggu kan kita libur. Jadi Sabtu Minggu itu kita buat RPP atau perangkat pembelajaran untuk minggu depannya seperti itu. Jadi tiap minggu 1 RPP. Wah, luar biasa Bu. Liburannya kapan Bu? Ya? Liburannya kapan tuh Bu? Ada. ya selip-selipin aja Pak. Iya, itulah alasan kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Ya namanya tanggung jawab. Iya. Sudah jadi tanggung jawab, jadi guru ya terima. Iya betul ya. Sudah menjadi ini ya. Oke. Ya mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Udah 1,5 jam ya. Nggak terasa ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, itu sudah saya kasih kontak saya itu nomor WA, nomor HP satu-satunya. Kemudian itu email saya di bawahnya. Boleh Bapak Ibu nanti bisa, kalau ada yang ingin didiskusikan tentang media pembelajaran itu boleh, atau apalah itu ya. Atau mungkin ada kerjasama nanti bisa, mau dari Pekanbaru Pak, saya mau nitip anak magang di Padang itu boleh. Ya bisa. Di mana Pak? Lokasinya di mana Pak? Online Pak, online. Kalau lokasi daerahnya di mana Pak? Simolek aja deh Pak, Simolek Nok Cabe. Kalau di Simolek itu kan kebanyakan pengembangan bahan ajar, konten bahan ajar gitu ya. Tapi kalau teknis itu ada lagi yang lain gitu. Banyak sebetulnya Pak. Gratis malah gitu kan. Jadi misalkan tadi Bapak mau belajar animasi, membuat gerak animasi itu dari A sampai Z, itu ada waktunya 21 hari. Membuat 3D modeling itu juga ada waktunya 27 hari. Gitu ya. On-site. Itu bahkan termasuk tiket pesawat juga ditanggung tuh Pak. Dapat uang saku lagi. Boleh tuh Pak. Ya, nanti kita kontak-kontak Pak. Nah itu ya. Kalau enggak buka kelas online dulu aja Pak, yang berminat lebih lanjut. Saya ikut Pak, saya gabung. Kayak masuk kayaknya kan? Ya, maksudnya kalau ini kan kita pakai uang pemerintah gitu Pak. Jadi kita manfaatkan uang pemerintah Pak. Cocok. Kalau online Pak. Cocok. belum ada. Masuk itu cocok itu. Uang pemerintah kita gunakan untuk mencerdaskan anak bangsa. Asik, Pak Herman luar biasa. Betul Pak. Nah apalagi yang di Bali itu Pak, di Bali juga sarangnya itu Pak, sarangnya pelatihan banyak sekali itu. Saya juga sering ngirim mahasiswa saya ke Bali untuk pelatihan-pelatihan itu. Tiket pesawat, nginap, makan semua ditanggung Pak. WPAP Pak, WPAP Bali itu, WPAP. Iya. Banyak Pak pelatihan-pelatihan animasi itu. Nanti kalau ini rasanya untuk tahun ini sedang dihentikan ya untuk dana COVID ya. Mungkin tahun depan. Di Padang saja kemarin ada 12 angkatan kita pelatihan. Termasuk peserta juga ada dari Batam, dari Jakarta, dari Bandung juga. Kita bayarin tiketnya ke sini Pak. Tuh, yang penting ada izin dari sekolah. Itu yang penting. Oh itu kampus yang ngadain Pak? Iya, kerja sama kampus dengan industri. Oh. Iya. Tidak pakai nama kampus juga. Kebetulan saya juga ada studio sih Pak. Jadi studio saya kerjasama dengan Kemenperin, kemudian kerjasama juga dengan UNP gitu.
Jadi kita bisa pakai WNP untuk tempatnya. Kemenperin dananya gitu, kita namanya gitu Pak. Oh ini pelatihannya si Bayu Pak, gitu kan. Oh ini si Bayu gitu. Padahal kita tidak apa-apain Pak. Cuma numpang-numpang gitu istilahnya. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, ingat waktu sudah pukul 9.33, sudah 1,5 jam. Ada Bapak Ibu yang sudah ngantuk gitu ya. Ini mungkin anak saya juga sudah tidur, jadi saya berangkat. Mereka masih tidur, saya pulang, mereka sudah Makassar tidur. udah 10:30 Pak. Iya Makassar. 11 ya. Mohon maaf Ibu mengganggu istirahatnya. Tadi sudah pakai daster, ganti lagi itu Bapak. Oh iya. Iya. Di Makassar saya cuma pernah singgah sehari cuman dulu waktu saya dapat dinas ke Majene. Oh, Sulawesi Barat itu Pak. Iya, ke Majene, ke Toraja, Mamuju, keliling. Oh, jauh itu Pak kalau Makassar kota. Ya, cuman bisnya bagus, Bu. Di Jawa Iya. nggak ada bis sebagus di Makassar. Bis eksklusif kan Pak. Ya, Bintang betul. Prima, Bintang Timur. Ya, murah lagi kan? Iya, murah. Mungkin Bapak Ibu yang di Jawa coba main-main ke Makassar. Bisnya bagus-bagus. Di Bali Pak, hotel lagi promo Hanya semua Pak. bisnya yang bagus di Nanti kalau dapat undangan dari Budian, tiket gratis PP berangkat lah jadi. Siap. Atau nanti ada info pelatihan di Makassar. Nah, Makassar juga sering melaksanakan tuh, Bu, pelatihan tuh, Bu. Iya, sering. Ya, sering pelatihan animasi juga sering di situ. Kebetulan ada teman saya studio Spektrum Media, mungkin bisa Ibu cari di situ. Spektrum Media dari Makassar dia. Dia juga dapat jatah banyak pelatihan tuh dari Kemenperin. SMK bisa nanti mungkin tuan rumahnya jadi sekolah Ibu bisa tuh, Bu. Saya SMP Pak. Oh SMP, bisa juga, nggak masalah. SMP bisa. Kan untuk guru-gurunya kan? Buat Budian pokoknya bisa. Bisa, apapun bisa ya Pak. Ya, Pak Nurmanto pandai sekali rupanya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang saya bagi bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi nilai ibadah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sampai malam ini ya. Bahkan sampai 10:30. Mungkin ada yang dari Papua nih juga. Ada yang dari Ternate Pak. Satu cuman kayaknya jaringannya nggak bagus. Jadi Iya. Nah, ya terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga lulus semuanya PPG ini dengan Amin ya Allah, amin. Amin. Yakin insya Allah lulus semua. Kita ketemu lagi nanti Pak modul-modul berikutnya. Pasti kayaknya ini. Baik, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, via WhatsApp ya, itu nomornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik, silahkan Bapak Ibu left group atau saya akhiri saja ya. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak.